Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh kembali lagi untuk mengikuti kegiatan ibadah online kami melalui video yang sudah disiapkan oleh teacher-teacher kami. Mari Bapa Engkau berkati teacher-teacher kami dalam kegiatan mereka yang mempersiapkan ibadah kami. Bahkan juga kami untuk Tuhan boleh berkati kami anak-anak sekolah minggu untuk memiliki hati yang fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video yang sudah disiapkan. Kau berkati setiap kami, berkati orang tua kami, berkati teacher-teacher kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka Alkitab kita dari surat Roma 12 ayat 9 sampai 12. Surat Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Teacher akan menayangkan sebuah video sebelum teacher akan memaparkan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Mari kita saksikan videonya.
Apa yang akan kita pelajari daripada video yang sudah kita lihat? Untuk tema kita adalah mengenai kasih. Bagaimana kasih itu seharusnya kita tunjukkan kepada banyak orang, tunjukkan kepada teman kita, tunjukkan kepada orang tua kita, tunjukkan kepada tetangga kita, bahkan mungkin adik kita, kakak kita. Nah, kita melihat di dalam video ini bahwa seorang kurcaci ini tadi awalnya adalah memberikan pertolongan kepada si ulat, berupa dia memotong daun-daun untuk menjadi makanan si ulat. Ketika si ulat berusaha untuk menggapai daun itu, namun dia tidak sampai, dan si kurcaci ini melihat bahwa dia membutuhkan pertolongan, sehingga dia memberikan pertolongan melalui dia memotong daun-daun itu dan meletakkannya di dekat si ulat itu. Nah, namun ada di bagian yang kedua yang kita pelajari. Ketika si kurcaci ini mau tidur dan istirahat, mungkin dia sudah capek ya sepanjang hari kerja dan dia mau istirahat. Nah, dia terganggu dengan suara kunyahan si ulat ini sehingga dia tidak bisa tidur. Hanya suara kecil yang membuat dia tidak bisa tidur. Nah, hanya suara kecil, suara kunyahan si ulat memotong daun. Dia tidak bisa tidur, hanya seperti itu. Nah, tetapi apa respon daripada si kurcaci ini terhadap si ulat? Yang awalnya tadi dia adalah berbuat baik kepada si ulat. Pertama dia menegur, namun ketika si ulat ini juga tidak mendengarkan tegurannya itu, karena dia lapar, dia tetap harus mengunyah. Di mana si ulat ini akan harus memiliki makanan yang cukup, makan yang cukup untuk dia bisa berfotosintesis. Dia berubah menjadi kupu-kupu, ya kan? Jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi dia memang harus banyak makan pada waktu itu. Nah, namun si kurcaci ini tidak memahami hal itu. Dia hanya memikirkan kepada dirinya sendiri. Dia hanya berpikir, saya tidak bisa tidur, saya terganggu dengan suara kunyahan si ulat itu. Namun apa yang dilakukan? Yang awalnya kita tahu dia menolong, memotong daun, memberikan kepada si ulat. Namun yang kita lihat di terakhir video adalah dia melukai si ulat itu. Ya kan? Dia melukai si ulat itu dengan cara meletakkan bahan peledak bom di tempat makannya, dan dia meledakkannya dari dalam rumahnya hanya untuk menghilangkan suara kecil. Hanya untuk menghilangkan suara kecil yang mengganggu dia. Nah, pada situasi yang berbeda kita lihat bagaimana kasih itu jangan pura-pura. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Mari kita mengasihi kepada setiap orang. Jangan berpura-pura. Jangan ketika dia baik baru kita baik. Jangan ketika teman kita memberikan kita sesuatu, membagikan makanannya, baru kita baik kepada teman kita. Jangan ketika dia tersenyum kepada kita, baru kita baik kepada kita. Jangan ketika teman kita menaraktir kita, baru kita baik kepada kita. Tetapi kita harus baik kepada teman-teman kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, abang kita, siapapun itu, dalam segala hal, dalam segala waktu, harus setiap waktu. Inilah yang difirmankan oleh Rasul Paulus kepada kita. Kita dikatakan di sana di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, saya percaya kita semua sudah mengetahui apa yang baik yang harus kita lakukan, termasuk anak-anak teacher yang sudah SD, ya kan, sudah SD, bahkan ada yang masih TK, ya kan, ya sudah bisa membaca, mendengar, ya kan, menonton film. Sudah banyak yang
kalian pahami mengenai cara melakukan yang baik. Nah, di sini teacher mengajak, mari kita melakukan kebaikan itu dengan tulus, dengan suka hati, sehingga wajah kita terpancar bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu melalui video, melalui ayat firman yang menegur kami kembali untuk kami boleh Tuhan teguhkan kami dalam kami melakukan kasih di dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam sehari-hari kami. Kami melakukannya dengan tulus, dengan sukacita kepada setiap orang. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.